Jadi saya tinggal di Cipulir, terus Ciledug Raya tuh suka macet lah mulai dari bulan Juli atau Agustus gitu ya. Saya lapor di awal Agustus, kayak saya ingat kalau nggak salah 2-3 hari kemudian udah dapat jawabannya. Halo, nama saya Daniel Giovanni. Saya tinggal di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 34 tahun. Untuk laporan sebenarnya ada banyak ya, sering pakai gitu ya untuk banyak hal, sampah, jalan gitu dan lain-lain. Tapi yang belakangan ini yang saya ingat yang menarik adalah laporan tentang nanyain status proyek galian sebetulnya. Jadi saya tinggal di Cipulir, terus Ciledug Raya tuh suka macet lah mulai dari bulan Juli atau Agustus gitu ya. Karena ada galian, tapi nggak tahu itu galian buat apa sebetulnya, karena cuma ditutup bedeng-bedeng lah gitu kan. Karena macet parah gitu ya, mulai dari akhir Juli kalau nggak salah. Akhirnya pas lagi lewat situ saya foto, terus tanya lah ke Jaklapor, karena nggak tahu kan itu sebenarnya bagiannya kerjaannya dinas apa. Terus saya tanya lah, ini proyek galian apa ya, terus kapan selesainya gitu kan. Supaya apa? Supaya paling nggak jadi tahu, oh ada estimasi selesainya kapan. Akhirnya lapor dan ternyata direspons. Dibilang kalau ternyata, oh itu proyek untuk saluran air, nyambungin sodetan ya kalau nggak salah, sodetan antara kali yang di situ tuh yang dekat pertigaan Ulu Jami sampai Swadharma tuh. Nah ternyata dibilang, oh ini proyek baru akan selesai akhir tahun, di bulan Desember 2022. Oh ya udah deh, kalau gitu jadi sekarang setiap lewat sana ya lebih nggak ngomel-ngomel aja sih, karena tahu oh emang proyeknya ada time frame-nya, nggak kayak digantungin gitu kan selesainya kapan. Tapi ya setelah beberapa hari kemudian pun juga ada tambahan di si proyeknya, itu ada nambahin papan keterangan gitulah tentang estimasi selesainya kapan. Enaknya penjelasannya detail sih gitu, dan responnya pun juga nggak lama. Saya lapor di awal Agustus, kayak saya ingat kalau nggak salah 2-3 hari kemudian udah dapat jawabannya. Sejauh ini sih puas ya, karena tadi dia penjelasannya lengkap, jadi nggak cuma ngasih tahu proyeknya apa, tapi kita dapat detail juga siapa dinas yang bertanggung jawab, terus mereka bilang juga estimasinya kapan, terus selesainya sama. Mereka juga bilang di prosesnya udah melibatkan warga sekitar, sama pokoknya semua yang berkepentingan lah di daerah situ gitu kan. Jadi menurut saya sih dari prosesnya bagus banget, dan hasilnya pun juga bagus juga gitu ya. Karena clear sih setiap tahapan prosesnya tuh pas dioper, koordinasi-koordinasi di antara internalnya pemerintah tuh kelihatan di dalam Jaklapornya. Jadi menurut saya sih Jaklapor udah bukan cuma untuk ngelaporin sampah atau jalan atau sungai kotor lagi. Kalau dulu mungkin saya mikirnya gitu, atau mungkin beberapa orang lain juga mikirnya gitu, tapi banyak hal-hal lain yang bisa kita tanya juga sih sebetulnya. Jadi nggak mesti bentuknya sesuatu yang harus dibereskan langsung gitu ya dalam waktu beberapa hari, tapi juga kita bisa tanya yang akhirnya nanti diresponnya mungkin berupa jawaban gitu, yang kayak ngasih penjelasan. Atau enggak, kalau saya pernah juga ngelapor salah satu laporan yang kayak mereka akhirnya mesti menganggarkan lagi di tahun yang depannya, tapi paling nggak kita jadi tahu, oh ternyata memang mereka respon kok gitu. Jadi kesan-kesannya bagus, karena kita bisa dapetin responnya sih, yang paling penting itu ya kalau menurut saya, respon. Dan nanti kalau memang diselesaikan, divalidasi juga gitu, jadi nggak cuma asal diselesaikan.